Wanita itu selalu memegang telepon untuk mengobrol. Suaminya begitu mendekat dia langsung menutup telepon. Istri mengaku menelepon sahabat. Tetapi Lei jelas tidak percaya. Karena dia menemukan istrinya selalu diam-diam keluar. Bahkan menemukan kotak korek api hotel di tasnya. Pria itu percaya bahwa hal ini tidak sederhana. Beberapa tahun yang lalu, keduanya saling tidak mengenal. Lei adalah seorang desainer bernilai lebih dari 1 miliar, sukses dalam karya. Tetapi pernikahannya tidak lancar. Teman baiknya, Botak, ingin dia berinvestasi dalam pameran seni dan berjanji akan memperkenalkan seorang pacar cantik di pameran tersebut. Lei langsung tertarik mendengarnya. Beberapa hari kemudian, pameran seni diadakan sesuai jadwal. Tetapi wanita cantik yang disebut Botak ternyata kasar. Lei jelas agak kewalahan. Dan tepat saat dia mencari alasan untuk pergi, dia tidak sengaja menabrak seorang wanita yang anggun dan menawan. Anggur merah tumpah ke seluruh tubuhnya. Wanita cantik itu langsung marah, sehingga mereka berpisah dengan tidak senang. Namun, seringkali takdir itu sangat halus. Seminggu kemudian, saat berbelanja, Lei bertemu lagi dengan wanita cantik itu. Wanita cantik itu bernama Lina. Dia dengan tulus meminta maaf atas ketidaksopanannya minggu lalu. Kebaikan Lina membuat Lei semakin terkesan. Dia perlahan menyadari bahwa kecantikan dan cara bicara gadis itu persis seperti standar pilihannya. Memikirkan hal ini, Lei mengambil inisiatif, mengundang Lina untuk makan malam bersama. Di restoran Jepang, Lina mulai bercerita tentang pengalaman tragisnya. Dia pernah menjadi wakil presiden di sebuah perusahaan besar. Karena tidak mau menerima aturan tidak tertulis dari atasannya, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengalamannya membuat Lei sangat bersimpati. Malam itu mereka berbincang dengan sangat akrab, selalu ada topik yang tidak habis-habisnya untuk dibicarakan. Tak lama kemudian, Lina kembali ke apartemennya. Lei merasa kehilangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, bahkan keesokan harinya dia tidak bisa fokus pada pekerjaan. Malam itu, Lei menunggu di depan apartemen Lina. Tak lama kemudian melihat seorang pria mengantar Lina pulang, dan sikap mereka sangat akrab. Sampai Lina pulang sendirian, hati Lei sangat bimbang. Ragu sejenak namun tetap menekan bel pintu. Dia sangat ingin berbicara dengan Lina. Lei secara tidak langsung mencoba mencari tahu tentang pria tadi. Lina mengatakan bahwa itu hanya seorang teman baik saja. Barulah Lei merasa lega. Saat itu Lina tiba-tiba menyatakan perasaannya padanya. Tanpa berpikir panjang, Lei langsung menjalin hubungan dengan Lina. Apa yang terjadi selanjutnya hanya bisa dilihat oleh orang yang menyukai. Setelah itu, Lina mengatakan bahwa sejak kecil dia mengalami kekerasan dari orang tuanya. Dan ketika dewasa, dia memutuskan hubungan dengan mereka. Pada saat itu, Lei kembali terpesona. Bahkan tanpa saling mengenal lebih dalam, mereka mengadakan pernikahan. Saat menikah, teman dan kerabat Lei berdatangan. Melihat kecantikan luar biasa Lina, teman-temannya sangat iri. Sedangkan di pihak Lina, hanya ada 2 teman yang hadir. Lei terus tenggelam dalam kebahagiaan. Jadi dia tidak curiga sama sekali. Segera, buah cinta mereka lahir. Semuanya begitu indah. Tapi segera Lina seperti berubah menjadi orang lain. Ini membuat Lei perlahan menyadari beberapa hal yang mencurigakan. Begitu wanita itu meninggalkan sisi suaminya, Lei yang berpura-pura tidur langsung terbangun. Dia mulai memeriksa tas istrinya, dan benar saja menemukan sekotak korek api dari Hotel Xiongji di dalamnya. Soli melakukan ini jelas karena merasakan ada yang aneh. Suatu kali, ketika mereka makan di restoran, Lina dipanggil Sisi oleh seorang wanita tua. Lina mengatakan bahwa wanita tua itu salah orang. Meskipun tidak diungkapkan, wanita tua itu yakin dia adalah Sisi. Saat itu Lei sudah mulai curiga. Setelah itu, Lina selalu terlihat bahagia saat menelepon. Anehnya, setiap Lei mendekatinya, dia langsung menutup telepon. Dia mulai mengeluh tentang hal ini kepada teman baiknya, Chuan Mao. Namun, Lei tidak berpikir begitu. Hari itu saat mengobrol dengan asistennya, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia dan istrinya, Lina, lulus dari universitas yang sama, bahkan di angkatan yang sama. Namun, ketika Lei menyebutkan nama besar istrinya, asisten itu mengatakan tidak mengenalnya. Ada begitu banyak orang di sekolah, tidak mengenalinya juga normal. Asisten itu melanjutkan, saat itu ada kejadian besar yang menghebohkan seluruh sekolah. Seorang siswa meninggal karena serangan jantung saat pidato. Setelah pulang kerja, Lei sengaja bertanya kepada Lina, apakah dia ingat kejadian yang disebutkan oleh asisten? Anehnya, Lina tetap tidak tahu. Saat ini Lei yakin istrinya pasti ada masalah. Keesokan harinya, dia berpura-pura pergi dinas dan pergi ke tempat kelahiran Lina untuk mencari petunjuk. Hal yang tak terduga terjadi. Orang yang lewat mengatakan sama sekali tidak mengenal orang ini. Saat Lei merasa putus asa, seorang pria berjanggut mengatakan tidak hanya mengenal, tetapi mereka pernah menjadi suami istri. Dia menjadi seperti ini, semua karena Lina. Sebelum pergi, dia menyarankan Lei untuk menjauh darinya. Setelah beberapa kali didesak oleh Lei, dia macam banyak mana itu. Dia 6 pria berjanggut itu memberitahukan alamat rumah orang tua Lina. Lei tidak berani menunda, segera menuju ke tujuan. Ketika bertemu dengan mertua, baru Lei tahu bahwa mereka tidak seperti yang dikatakan Lina. Lei memutuskan untuk membawa kedua orang tua itu pulang untuk menanyai istrinya. Lina terkejut dan hanya bisa memaksakan senyum. Setelah orang tuanya pergi, dia meminta maaf kepada Lei. Dia mengakui tidak ada aturan tersembunyi. Juga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengganti nama dan membuat cerita hanya untuk menikahi Lei. Karena dia jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu Lei. Lei menjadi lembut. Bagaimanapun juga Lina adalah ibu dari anaknya. Kemudian Lina melahirkan anak kedua. Tetapi teman-teman mengatakan anak itu tidak mirip Lei.
Pembicara tidak bermaksud, mendengar punya niat. Maka dari itu Lei kembali curiga. Keesokan harinya Lei melihat karyawan baru yang tampak sangat familiar. Setelah mengingat-ingat sejenak, akhirnya dia ingat bahwa saat menikah dengan Lina, ada seorang karyawan wanita yang hadir sebagai teman Lina. Di bawah desakan Lei, karyawan wanita itu mengaku bahwa saat itu Lina membayarnya untuk berpura-pura. Hingga saat ini Lina tidak lagi menyembunyikannya. Dia mengakui bahwa pertemuannya dengan Lei bukanlah kebetulan. 5 tahun yang lalu, dia meminta temannya mendapatkan informasi tentang Lei. Lalu di pameran seni dia menciptakan serangkaian kebetulan. Semua ini karena dia sangat mencintai Lei, jadi dia tidak berani mengungkapkan kebohongan, takut Lei akan membencinya karenanya. Malam itu dia kembali mencari pengurus asrama berambut keriting. Keriting malah mengatakan untuk percaya pada istri. Namun Lei tetap tidak bisa menerima keanehan-keanehan Lina yang berulang kali. Hingga pada Rabu sore berikutnya, Lina salah mengirimkan tagihan kartu bank ke perusahaan Lei, dan tempat konsumsi yang tertera adalah Hotel Ayam Jantan, dan setiap kali adalah pada hari Rabu. Dia langsung teringat korek api yang ditemukan sebelumnya di tas Lina. Sangat jelas, Lei dianggap bodoh. Dia dengan marah berlari pulang, bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Jika kamu tahu apa yang dia lakukan, kamu pasti akan menampaknya. Pria itu menemukan kotak korek api dari Hotel Xiongji di tas istrinya. Lalu ada juga tagihan dari hotel tersebut. Dengan marah, Lei berlari pulang dan bertanya kepada Helena siapa yang pergi ke hotel. Meskipun istrinya tidak mengatakan dengan jelas, Lei yakin orang itu pasti temannya sendiri. Di jalan, dia dengan cermat mengingat orang-orang di sekitarnya. Seketika teringat si botak, karena hanya dia yang bermain golf setiap hari Rabu. Lei memutuskan untuk langsung bertanya pada Lina, tetapi menemukan rumah berantakan, psikiater dan polisi sudah menunggunya. Wajah Lina penuh memar. Lei dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan jiwa. Di sidang, Lei menyatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lina. Sebaliknya, dia dan si botak bersekongkol untuk menjebaknya. Kemudian pengadilan memanggil si botak, tetapi dia sama sekali tidak mengakuinya. Dan bermain golf pada hari Rabu adalah kebiasaan lamanya selama 10 tahun. Melihat tatapan bingung Lei, si botak juga menunjukkan surat pernyataan dari teman bermain golfnya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Menghadapi tagihan hotel, Lina mengatakan bahwa kartu kreditnya belum sempat diganti, dan dia baru saja menyadarinya. Setelah mendengar ini, Lei benar-benar marah, dan langsung ingin menyerang Lina, yang semakin memperkuat tuduhan penyakit mental terhadapmu. Namun Lei tidak menyerah begitu saja. Dia menyadari bahwa pria di balik semua ini bukanlah si botak, melainkan teman pengacara lainnya, si keriting. Sebelumnya Lei tidak hanya sekali menyebutkan kecurigaannya terhadap Lina kepada Juan Mao, yang awalnya mengatakan untuk menyelidiki, kemudian mengatakan untuk mempercayainya. Kata-kata yang setengah benar dan setengah salah membuat Lei tidak pernah meragukannya. Dan baru-baru ini Juan Mao membeli rumah mewah secara tunai, padahal pendapatannya bahkan tidak cukup untuk uang muka. Jadi Lei memanfaatkan situasi ini, meminta temannya menelepon Lina, mengatakan bahwa belakangan ini Lei tidak normal. Dan benar saja Lina datang menjenguk Lei keesokan harinya. Teman sekamar Lei mengalihkan perhatian petugas keamanan, sehingga mereka berdua bisa berbicara secara pribadi. Saat itu Lina juga berhenti berpura-pura. Semua ini adalah rencananya. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan uang Lei. Jika bercerai, dia hanya bisa mendapatkan setengah. Jika membunuh dan menghilangkan saksi, dia harus menanggung tanggung jawab hukum. Hanya jika Lei dikirim ke rumah sakit jiwa dan kehilangan hak pengambilan keputusan, Lina akan mendapatkan seluruh harta. Adapun Hotel Xiongji memang pergi bersama Juan Mao. Alasannya adalah karena profesinya sebagai pengacara, ini tidak hanya bisa menutup mulut Juan Mao, tetapi juga bisa memberinya saran agar Lina lolos dari tanggung jawab. Benar-benar wanita berhati ular. Lei menatap Lina dengan marah dan berkata, meskipun rencanamu sangat sempurna, menuduhku gila adalah kelalaian terbesarmu. Karena orang gila membunuh tanpa tanggung jawab hukum. Setelah berkata demikian, Lei melakukan serangan balik dan mencekik Lina sampai mati. Setelah kejadian itu, Lei dinyatakan tidak bersalah karena gangguan jiwa dan dibebaskan.